Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 335, Patriark Phoenix. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 335, PATRIARKFONIKS. Kekuatan dari harta magis tingkat atas tentu tidak perlu diragukan lagi. Contohnya, tungku naga ganda menuju langit milik Luo Xiu, meskipun dapat digunakan untuk alkimia dan pertahanan, namun dalam hal pertahanan dan serangan, itu masih kalah dari harta magis dengan satu atribut saja. Harta magis yang mampu menyerang dan bertahan sekaligus tampak kuat, tetapi sebenarnya, baik serangan maupun pertahanannya tidak akan terlalu kuat. Sebaliknya, harta magis yang hanya fokus pada serangan atau pertahanan saja akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Pedang dengan atribut kematian ini jelas merupakan harta magis yang murni untuk menyerang. Dengan memilikinya, kemampuan serangan Luo Xiu dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saat kesadaran spiritualnya memasuki pedang hitam ini, informasi tentang harta magis ini langsung membanjiri pikirannya. Pedang ini bernama Pedang Hitam Kematian. Suan berarti hitam, yang paling misterius, adalah yang disebut Suan di antara Suan, dalamnya seperti jurang, sehingga dinamakan demikian. Bahan yang digunakan untuk membuat pedang hitam kematian ini adalah besi hitam tingkat 8. Setelah menaruh pedang hitam kematian, Luo Xiu mengambil kotak batu biru yang di dalamnya terukir rune yang menyegel energi. Meskipun dia sudah menduga isi dari kotak batu ini, Luo Xiu tetap tidak sabar untuk membukanya. Saat kotak batu dibuka, Luo Xiu dan Yan Yuer langsung merasakan hawa dingin yang luar biasa. Begitu dingin, apa yang ada di dalam ini? Yan Yuer menggigil. Meskipun sebagai ahli penguasa bela diri dia tidak takut dengan hawa dingin, namun ini adalah pertama kalinya dia merasakan dingin seperti ini. Api roh es, mata Luo Xiu menyipit, hatinya sangat gembira. Meskipun Yan Yuer merasakan dingin, sebenarnya api dari api roh es ini sama sekali tidak dingin. Sebaliknya, suhunya sangat tinggi dan menakutkan. Api roh es ini mempertahankan suhunya yang tinggi dengan menyerap panas dari sekitarnya. Alasan mereka merasa dingin adalah karena panas di sekitar mereka diserap oleh api roh es, bahkan panas dari tubuh manusia pun ikut diserap. Api roh menelan segalanya, membakar segala sesuatu menjadi ketiadaan, sementara api roh es menyerap panas dari segala sesuatu, membuat mereka yang terkena berubah menjadi abu. Luo Xiu segera menutup kotak batu itu lagi. Meskipun ruangan ini dilindungi oleh formasi penghalang, benda magis seperti api roh tetap harus dihadapi dengan hati-hati. Kemudian, Luo Xiu mengambil batu giok terakhir dalam kotak kayu itu. Ini adalah benda terakhir yang dikirim oleh Patriark Api Wu Qiyu. Isi dari batu giok ini membuat Luo Xiu tersenyum lagi, karena di dalamnya terdapat sebuah teknik yang disebut teknik pemurnian api. Teknik pemurnian api adalah teknik untuk memurnikan api. Nama teknik ini mungkin terdengar biasa, tetapi di dalamnya terdapat cara untuk memanipulasi kekuatan api positif. Menurut deskripsi dalam batu giok, untuk mempraktikkan teknik pemurnian api, seseorang harus memiliki kekuatan api positif. Kekuatan api positif ini bisa bersifat bawaan atau didapat. Kekuatan bawaan berarti seseorang dilahirkan dengan kekuatan api positif dalam tubuhnya, disebut kekuatan api bawaan. Kekuatan yang didapat adalah kekuatan api positif yang dibentuk melalui latihan dan meditasi. Teknik pemurnian api berisi metode untuk membentuk kekuatan api positif dalam tubuh melalui latihan. Namun, Luo Xiu tidak perlu mempraktikkan metode ini karena dia sudah memiliki kekuatan api positif bawaan dari bakat lahir Lu Mengyao yang luar biasa. 4 harta ini masing-masing memiliki kegunaan besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, Luo Xiu yakin bahwa kekuatan keseluruhannya akan meningkat secara signifikan. Tuan Patriark Bela Diri Yue Kong mengatur waktu 10 tahun, baru 2 tahun berlalu dan aku sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Selain metode latihan, teknik pemurnian api, batu giok itu juga menyebutkan bahwa alam rahasia wilayah suci akan dibuka dalam 2 bulan. 2 bulan lagi, Luo Xiu diminta untuk pergi ke aula Istana Langit. Saat itu, ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah. Ada apa? Yan Yuer melihat perubahan ekspresinya dan bertanya. Orang-orang dari klan Phoenix datang, kata Luo Xiu dengan suara rendah.
Dia terkejut karena baru saja menerima pesan dari Patriark Api Wukyu bahwa orang-orang dari klan Phoenix ingin bertemu dengan dia dan Yan Yuer. Maksud kedatangan klan Phoenix ini sudah jelas, dan Luo Xiu menduga bahwa mereka sudah lama berada di kota Langitolo, hanya saja karena ada pertandingan bela diri, mereka belum bertindak. Sekarang pertandingan sudah selesai, orang-orang dari klan Phoenix langsung mendatangi Patriark Api Wukyu. Jika klan Phoenix meminta Patriark Api Wukyu untuk keluar, tampaknya orang yang datang kali ini adalah tokoh penting, kata Luo Xiu. Lalu bagaimana? Aku tidak ingin pergi ke klan Phoenix, Yan Yuer juga cemas. Selama kamu tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksamu, Luo Xiu menggenggam tangannya untuk menenangkannya. Meski berkata begitu, Luo Xiu tahu bahwa dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia masih belum bisa menantang klan Phoenix. Namun, manusia memang aneh, beberapa hal, meski tahu tidak mungkin, tetap harus dilakukan. Karena itu adalah prinsip. Tak lama kemudian, Luo Xiu membawa Yan Yuer ke aula Istana Langit. Para penjaga tidak menghalangi mereka, tampaknya sudah diberitahu sebelumnya. Setelah masuk ke aula Istana Langit, Luo Xiu melihat Patriark Api Wukyu duduk di tempat utama. Di tempat duduk di bawahnya, ada seorang wanita cantik berpakaian merah yang tampak anggun dan mulia. Alisnya sangat panjang, tampak agak misterius. Di belakang wanita ini, berdiri dengan hormat seorang wanita tua yang Luo Xiu kenal, yaitu wanita tua dengan kekuatan Patriark bela diri yang dia temui dalam perjalanan ke kota Langitolo. Di hadapan Patriark Api Wukyu, wanita ini masih bisa duduk dengan santai. Jelas, dia minimal adalah seorang Patriark bela diri, bahkan mungkin lebih. Bahkan tidak ada yang berani duduk di depan Patriark Api Wukyu. Luo Xiu dan Yan Yuer maju untuk memberi hormat. Saat melihat mereka memasuki aula, mata wanita anggun dari klan Phoenix juga melihat ke arah mereka. Namun, tatapannya tidak berhenti sedikit pun pada Luo Xiu, melainkan langsung jatuh pada Yan Yuer. Memang, ini adalah aura darah Phoenix kuno yang dibangkitkan, kata wanita dari klan Phoenix dengan senyuman tipis. Dihadapkan dengan tatapan wanita dari klan Phoenix, Yan Yuer merasa tidak nyaman, dan dia meraih ujung pakaian Luo Xiu. Gerakan kecil ini membuat wanita dari klan Phoenix mengerutkan alisnya sedikit. Apa tujuan senior memanggil junior ke sini? Tanya Luo Xiu kepada Patriark Api Wukyu setelah memberi hormat. Patriark Api Wukyu mengangguk dan memberi isyarat dengan tangannya, yang mencarimu adalah Patriark Phoenix ini. Patriark Phoenix, mendengar dua kata ini, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Seperti yang dia pikirkan, seorang Patriark bela diri biasa tidak punya hak untuk duduk di depan Patriark Api Wukyu. Wanita dari klan Phoenix ini ternyata adalah seorang Patriark Phoenix, seorang Patriark bela diri bergelar. Luo Xiu melihat ke arah Patriark Phoenix, menggenggam tinjunya dan memberi hormat, tidak tahu apa tujuan Patriark Phoenix mencari junior. Namun, Patriark Phoenix tidak melihatnya sedikit pun, hanya tersenyum pada Yan Yuer dan berkata, "Gadis kecil, kenapa kamu tidak mau pergi ke klan Phoenix?" Yan Yuer memegang tangan Luo Xiu erat-erat, "Aku tidak mau pergi." Apakah karena pemuda ini? Tatapan Patriark Phoenix akhirnya jatuh pada Luo Xiu. Bakatnya lumayan, layak untuk ikut bersamamu ke klan Phoenix sebagai pelayan. Tatapan Patriark Phoenix hanya berhenti sejenak pada Luo Xiu sebelum kembali ke Yan Yuer. Pelayan, Luo Xiu tidak menyangka Patriark Phoenix akan merendahkan dirinya seperti itu, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia bisa mengerti. Pada usia 20 tahunan, mencapai tingkat penguasa bela diri mungkin tidak berarti banyak bagi klan Phoenix. Bahkan jika Patriark Phoenix mengetahui bahwa dia adalah juara kompetisi kali ini, dia mungkin menganggap Luo Xiu memenangkan tempat pertama karena para jenius dari tempat suci tidak mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Patriark Api Wukyu juga merasa tidak senang mendengar ini. Bagaimanapun, Luo Xiu adalah jenius yang dia rekomendasikan dan juga anggota dari serikat berburu. Merendahkan Luo Xiu seperti ini membuatnya merasa kehilangan muka. Wajah Yan Yuer juga menunjukkan kemarahan. Dalam hatinya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan Luo Xiu. Meskipun dia tahu orang di depannya adalah tokoh besar dari klan Phoenix, dia tidak bisa menoleransi hal itu. Karena bagi Yan Yuer, Luo Xiu lebih penting dari nyawanya sendiri. "Aku tidak akan pernah pergi denganmu ke klan Phoenix," kata Yan Yuer dengan wajah dingin. "Kurang ajar," teriak nenek tua di belakang Patriark Phoenix. "Meskipun kamu adalah jenius yang telah membangkitkan darah Phoenix, berani-beraninya kamu tidak hormat di depan Patriark Phoenix." Patriark Phoenix tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mau ikut aku ke klan Phoenix karena pemuda ini, maka aku akan membunuhnya dan menghapus harapanmu." Berbicara tentang membunuh dengan senyuman, sifat Patriark Phoenix benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Tanpa perlu perintah dari Patriark Phoenix,
nenek tua di belakangnya sudah bergerak, dengan tongkatnya langsung menghantam ke arah kepala Luo Xiu. Nenek tua ini adalah seorang ahli tingkat Santo bela diri. Dengan gerakan tangan, energi asli api berkumpul, membentuk sosok Phoenix yang menyerang Luo Xiu. Luo Xiu tentu saja tidak mungkin hanya diam. Dia langsung mengaktifkan kekuatan 24 kali lipat dari teknik dan kekuatan dari manik kegelapan. Teknik pembunuh agung, dengan satu pukulan, api kematian mengelilingi tinjunya, seperti gunung hitam. Boom! Sosok Phoenix yang terbentuk dari energi asli api dihancurkan oleh satu pukulan Luo Xiu, dan tubuhnya tetap tak bergerak sedikit pun. Wajah nenek tua dari klan Phoenix tampak tidak senang. Serangan yang dilakukan oleh seorang ahli tingkat patriark bela diri berhasil ditahan oleh seorang penguasa bela diri. Yang lebih mengejutkan nenek tua itu adalah bahwa sebelumnya, pemuda ini menahan 3 serangannya dengan kemampuan teleportasi. Karena dia tidak memperkirakan teleportasi itu, dia kalah dalam taruhan 3 serangan. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa pemuda ini, bahkan tanpa teleportasi, masih bisa menahan 1 serangannya. Anak nakal, mati kau! Energi asli di sekitar nenek tua dari klan Phoenix bergejolak, siap menyerang dengan kekuatan penuh. Gagal membunuh pemuda ini dalam 1 serangan telah membuat Patriark Phoenix tidak senang. Kau pikir ini tempat apa, aula istana langit ini? Pada saat itu, Patriark Api Wukyu tiba-tiba berbicara, dan energi yang bergejolak di sekitar nenek tua dari klan Phoenix langsung padam seperti api disiram air dingin. Dia mengerang dan darah keluar dari sudut mulutnya, tubuhnya hampir jatuh. Patriark Api Wukyu menatap Patriark Phoenix, berani-beraninya kau mencoba membunuh seseorang di aula istana langitku. Apakah ini caramu mengajar orang-orang di bawahmu, Patriark Phoenix? Menghadapi pertanyaan Patriark Api Wukyu, wajah Patriark Phoenix tetap tersenyum tipis. Orang di bawahku tidak tahu sopan santun, Patriark Api tidak perlu marah. Kemudian, nada Patriark Phoenix berubah menjadi dingin. Kalau begitu, aku sendiri yang akan bertindak. Sebelum kata-katanya selesai, energi yang sangat panas mengarah ke Luo Xiu. Patriark Phoenix, kau sudah terlalu jauh. Patriark Api Wukyu juga melepaskan energinya untuk menghalangi niat membunuh Patriark Phoenix. Kedua energi itu bertabrakan di aula, menciptakan gelombang yang kuat dan menyebabkan ruang bergetar hebat. Gelombang yang dihasilkan menyebar seperti riak. Bahkan gelombang sisa saja sudah cukup untuk membuat Luo Xiu tidak mampu bertahan. Dia langsung memuntahkan darah dan terlempar ke udara. Adapun Yan Yue, dia dilindungi oleh energi Patriark Phoenix dan tidak terpengaruh oleh gelombang sisa. Namun, Luo Xiu tidak seberuntung itu. Karena serangan Patriark Phoenix terlalu tiba-tiba, Patriark Api Wukyu tidak punya waktu untuk melindunginya. Saat terhempas oleh gelombang sisa, suara tulang patah terdengar dari tubuh Luo Xiu. Tubuhnya terbanting keras di depan pintu aula istana langit, dengan semua tulangnya hancur.